sehat buat kita semua. Apa kabar? Baik ya? Oke, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Karena ini kita pertemuan pertama di kelas 12 untuk materi peminatan, ya kan? Jadi materi peminatan ada 4 jam dalam 1 minggu. Materi apa aja sih yang kita bahas di dalam materi peminatan nanti akan kita jelaskan. Tapi sebelumnya jangan lupa anak-anak berdoa ya, walaupun di rumah masing-masing jangan lupa berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi anak-anak ya, bermanfaat buat kita semua. Yang kedua, jangan lupa untuk isi daftar hadir. Ada isiannya ya, secara daring diisi, karena itu nanti termasuk penilaian untuk sikap. Penilaian ada 3 ya, masih ingat ya. 1, penilaian kognitif atau pengetahuan. Yang kedua, keterampilan. Nanti untuk nilai keterampilan diambil dari latihan-latihan soal. Nanti kan ada latihan, habis materi ini ada latihan, kalian kerjakan yang benar ya. Ya, jangan ada yang ketinggalan, ikutin aja terus ya, supaya nanti nilainya bagus. Baru yang ketiga ada penilaian sikap. Jadi penilaian sikap ya dari kalian ke tepat waktu, mengikuti sampai akhir, mengikuti semua kegiatan-kegiatannya, tugas-tugasnya, latihan-latihannya. Nanti kalau ada diskusi, mengikuti diskusinya, pasti nilai sikapnya bagus. Mudah-mudahan bagus semua ya. Oke. Seperti tadi kata ibu di awal, materi apa aja sih yang kita bahas di peminatan. Yang pertama ada 2 bab anak-anak. Yang pertama limit fungsi trigonometri, dan yang kedua turunan fungsi trigonometri. Yang pertama itu limit fungsi trigonometri, ada beberapa subtopik lah ya, limit fungsi trigonometri, karena ada yang berbentuk limit fungsi tentu, nanti ada juga yang limit fungsi tak tentu. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, kita akan mereview dulu ya materi pendukungnya. Atau mungkin biar lebih pas kita ulang lagi ya, sekilas ya, tentang pengertian limit. Siapa yang ingat? Nah, apa sih sebenarnya pengertian limit? Limit itu apa? Yo, orang kadang-kadang di warung atau di angkot, itu sering kok orang-orang tua yang belum tentu itu dia guru atau siswa, kita kedengaran ngomong limit gitu ya. Apa kira-kira? Nah, ada yang jawab ya. Limit itu adalah nilai batas. Nilai batas. Karena limit X menuju A atau mendekati A dari suatu fx, berarti kan ada nilai batasnya nih. Kalau X menuju A, kira-kira gitu maksudnya. Kalau menuju A, ibaratnya kalau menuju A bisa inilah nih ya, misalnya bisa menuju A-nya dari kanan atau dari kiri, gitu ya. Iya nih, jadi ada batasnya. Nih, didekatin dari kiri, didekatin dari kanan, nilai batasnya berapa? Kira-kira itulah arti limitnya. Ya, Ayu kan hanya mereview aja. Kelas 11 sudah belajar kan? Limit fungsi aljabar. Ya, masih ingat? Iya, karena sebenarnya limit fungsi di SMA itu ada 2 yang kita pelajari. 1 limit fungsi aljabar, itu yang sudah dipelajari di kelas 11. Dan yang kita pelajari di kelas 12 ini adalah limit fungsi trigonometri. Apa bedanya nih aljabar dengan trigonometri? Kenapa disebut limit fungsi trigonometri? Kalau limit X menuju A dari fx, fx-nya itu aljabar, ya namanya limit fungsi aljabar. Tapi kalau fungsinya yang di sini nih trigonometri, disebut limit fungsi trigonometri. Trigonometri apa aja sih yang kita bahas? Ayo, ada sinus, apa lagi? Ayo lanjut, ada kosinus, ada tangen, ada kebalikan sinus apa yuk? Kebalikan sinus yaitu
kosekan. Sedangkan kebalikan kos, sekan. Kebalikan tangen, kotangen. Tahu kan kebalikannya? Kebalikan itu bukan lawan. Jadi kalau ibu tanya kebalikan dari 2/3, 2/3 dibalik jadi 3/2. Tapi kalau lawan 2/3 itu sama dengan min 2/3. Bilangannya dekat, tapi lawan positif negatif. Seperti itu ya. Paham ya anak-anak ya? Paham. Tadi, kenapa disebut limit fungsi trigonometri? Karena fungsinya ini trigonometri. Yang tadi disebutkan satu-satu ada 6 ya, ada 6 tuh, ini trigonometri yang kita bahas di sini. Tapi untuk mempermudah atau supaya lebih paham nanti limit fungsi trigonometri, ibu ulang dulu ya, sekilas aja nih, limit fungsi aljabar. Ibu tidak menjelaskan lagi cara menentukan limit fungsi aljabarnya, karena sudah jelas banget pastinya dijelaskan oleh guru kelas 11. Guru kelas 11 kalau nggak Pak Suroso, Pak Dede ya. Iya. Nah, ini kita coba nih, ada beberapa contoh, ibu sajikan 3 contoh. Tentukanlah nilai dari limit x menuju 2 dari fx-nya ini nih, x kuadrat min 4/3x. Jadi x mendekati 2. Kalau mengikuti teori lamanya, itu didekatin dari kiri, didekatin dari kanan. Ternyata, udah diambil kesimpulan ya, itu kelas 11. Untuk menentukan limitnya atau nilai tengahnya itu, kita tinggal substitusi x yang didekatinya ke fungsi fx. Diapain tadi? Disubstitusi. Jadi digantikan. Ditukarkan ke sini. Sama dengan berapa dong? Yo, jadi kalau yang ini 2, masukkan ke sini, 2 kuadrat 4, 4 kurang 4. Kalau ada x-nya di bawah ya substitusi lagi, 3 kali 2, 6. Tinggal dihitung, tinggal diselesaikan perhitungannya. 4 kurang 4, 0. 0 dibagi 6. Ayo, 0 dibagi 6 masuk 6 sih? Berapa? Tarik ya? Ayo diingat-ingat. Ada yang jawab nggak? 0 bagi 6 berapa? 0 ya, 0. Boleh 0 nilai limit, boleh. Coba bandingkan dengan yang kedua. Kita bandingkan nanti nih. Yang kedua, limit y menuju 3 atau mendekati 3. Variabelnya itu nggak harus x ya. Boleh y, asalkan di sini juga fungsi y, ya kan? Nih, ibu kasih soalnya nih. Jadi kalau ini y menuju 3 dengan konsep yang sama tadi, kita substitusikan ke yang ada y-nya sama dengan 3, betul. 4 kali 3, 12, ya kan? Hitung lah ya. 3 kali 3, 9, kurang 9, 0. Ayo, dibandingkan nih. Kalau yang di atas tadi, pembilangnya yang 0, penyebutnya angka 6, hasilnya 0. Kalau yang ini pembilangnya 12, penyebutnya 0. Berapa? 12 dibagi 0. Boleh colek dulu sekitarnya, siapa tahu ada adiknya di sebelahnya. Berapa yo? 12 bagi 0. 12? Bukan. Berapa? Tak terdefinisi atau tak hingga ya. Lambangnya gini anak-anak. Ingat nggak? Oke, atau infinitif gitu ya. Sekarang yang contoh ketiga. Coba nih, limit variabelnya P. P menuju 2 dari ini fungsi fx-nya. Akar dari bukan fungsi x, karena ini kan variabelnya pakai P ya. Akar dari P kuadrat tambah 12. Dengan konsep yang sama, contoh 1, 2, maka variabel yang P-nya di sini disubstitusi dengan 2, betul. 2 kuadrat. Jadi yang ini 2 kuadrat 4. 4 tambah 12 dengan akar 16 sama dengan 4. Yang ini 4, yang ini tak terdefinisi atau tak hingga, yang ini 0. Selesai perhitungannya. Jadi prinsip limit itu sebenarnya kalau dia bentuknya tertentu, bentuk tentu, ya tinggal dihitung hasilnya.
Emang ada bentuk selain tentu? Ada. Yang kedua ada bentuk tak tentu. Tak tentu itu di luar yang tiga ini. Kalau ini kan 0, ada bilangan 0, tak hingga ada, 4 ada, ya kan? Oh, ada nanti bentuk tak tentu ya. Udah diajarin juga ya. Tapi untuk fungsi limit fungsi aljabar, ya kan? Oke. Kalau trigonometri, maka fungsi fx-nya yang ada di sini dalam bentuk trigonometri. Yaitu tadi apa? Diulangi, sinus, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Oke, Ibu kasih dulu nih, ada 4 contoh nih ya. Yuk, limit dari x menuju 0 atau x mendekati 0, sinus x min cos x. Variabel yang dipakai di sini x. Maka setiap ada di sini x, dia apa ya? Disubstitusi sama dengan 0. Maka ini menjadi apa? Sinus 0 dikurangi kosinus 0. Ya. Jadi 0 ini sudah sudut. Jadi sudut ya. Yang ini nih, per 2 itu sudut itu. Jadi sinus 0 ini bisa kamu artikan dalam 0 derajat atau apa? Ukuran sudut nah. Selain derajat radian. Kalau tidak dibuatkan kayak gini berarti dalam radian ya. Oke. Jadi ini sinus 0 berapa? Sinus 0 0. Kosinus 0? Ngomong-ngomong masih ingat nggak? Duh lupa ya. Saya lihat itu anak-anak atau pengalaman belajar tahun-tahun sebelumnya, kalau tatap muka pun pasti jawabannya lupa bu. Lupa bu, udah pernah belajar? Udah bu tapi lupa gitu ya. Oke, jadi nanti kalian kumpulkan semua tuh ya nilai-nilai sudut istimewa. Sudut istimewa itu berapa aja yuk? Selain 0, 30 derajat. Yuk, sebutin lagi. 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Tadi ada 0 di depan, 90 derajat. Kelipatan 90, 180. 270, 360 itu wajib dihafalkan nilai-nilainya ya. Kalau enggak bermasalah ini menentukan nilai limit ini. Ya. Nanti Ibu harapkan setelah selesai materi Ibu nih yang pertama ini, pertemuan kita yang pertama ini, kamu sudah buat rangkumannya ya. Kumpulkan semua nilai-nilai fungsi trigonometri, ada 6 tadi fungsi trigonometri. Sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen masing-masing untuk sudut istimewa 0, 30, 45 derajat, 60, terus 90, 180, 270, 360. Kalau lupa, nggak apa-apa, buka lagi catatan kelas 11. Oke. Nah, sekarang contoh 2 kita amati. Ini limit x menuju v per 2. Berarti ini bisa diubah kalau kamu nggak hafal dalam radian. Ingat bahwa 1 v radian sama dengan 180 derajat ya. Berarti kalau v per 2 berarti ini berapa? Ya 180 bagi 2 berarti 90 derajat. Sinus x per sinus x per 3x. Berarti ini sinus 90 derajat. Ya kan? Kalau saya ubah ke dalam derajat boleh toh? Karena tadi 1 V sama dengan 180 derajat. Berarti kalau yang ini sinus setengah V atau V per 2, berarti sinus 90 derajat. Ya, boleh diubah ke dalam derajat karena biasanya anak-anak lebih hafal kalau dalam derajat ya. Oke. Tapi kalau yang ini kan nggak ada sinusnya nih, jadi angka biasa. 3 kali V per 2. Gitu ya. Sama dengan, ingat tadi belum hafal kan, ya sudah kalau belum hafal disebutkan dulu ya. Sinus 90 itu 1. Yang ini 3 kali V per 2, 3 V per 2. Ayo, ini 1 dibagi pecahan. Biasanya kalau dibagi pecahan, kalau dibagi dijadikan kali diapain? Ya betul, perjalanan SD ya.
Kalau pembagiannya pecahan dijadikan kali, tapi dibalik ya. Jadi dikali, ini sama dengan 1 kali 2/3 V. Iya, 1 kali 2/3 V berarti langsung aja ya. Sama dengan 2/3 pi. 2/3 pi ini jangan kamu tukar lagi pi-nya dalam derajat. Boleh ditukar dalam derajat kalau ada hubungannya dengan sinus, dengan cos, dengan tangen, ya kan? Oke, jadi paham ya ini hasilnya ya. 2/3 V. Biasanya kalau nanti udah soal-soal PBK itu biasanya pakai V kayak gini anak-anak. Jadi nggak perlu pakai derajat-derajat ya. Ini coba nih, kalau udah selesai contoh 1, 2, ayo ada yang mau coba dulu nggak? Nomor 3, limit x menuju V dari cos setengah x per 2x. Konstantnya sama ya, maka variabel x nya yang ada di fungsi x gitu ya, ini kan fungsi x nya ya, setiap ada x nya disubstitusikan dengan V. Yuk, sama-sama yuk, sama-sama. Berarti cos setengah V dibagi 2 kali V gitu ya. Iya, cos setengah V, cos berapa? Cos 90 ya. Cos 90 derajat dibagi 2 V. Cos 90 berapa? Lupa lagi. Kalau sinusnya 1 tadi, kalau cosnya 0. 0 dibagi 2 V. 0 dibagi 2 V kayak tadi tuh. Kalau 0 dibagi 6 hasilnya berapa? 0. Jadi kalau pembilangnya 0, penyebutnya ada bilangan, maka itu sudah pasti 0. Diulang ya. Bilangan ada bilangannya, jadi ada di penyebutnya. 0 dibagi bilangan, 0 dibagi bilangan berapapun asal jangan 0 di bawahnya, itu pasti 0 ya. Jadi 0/2 pi juga sama dengan 0 ya. Oke, paham lah ya. Jadi sama dengan 0. Biar lebih paham lagi, yuk coba nomor 4. Limit, ini variabelnya boleh beda-beda ya, sama kayak aljabar tadi. Bisa variabel x, bisa pakai y, ya kan? Kan namanya juga variabel, itu kan variabel itu kan berubah ya. Ya, yang ini limit y mendekati pi dari 2y per tangen y. Dengan sama konsepnya, tukarkan, substitusikan y-nya dengan pi. Berarti ini menjadi 2 pi per tangen pi. Tangan pi-nya tukar, 1 pi tadi berapa? 180, berarti ini tangan 180 derajat. Lupa lagi deh, tangan 180. Ayo, berapa? Kalau sinusnya 0. Kalau cosnya, yuk. Kalau cos 180 min 1. Nah, kamu kalau misalnya tidak mau terlalu ribet menghafalkan semuanya, boleh khusus untuk tangen, kalian ingat aja bahwa tangen suatu sudut sama dengan sinus sudut tersebut dibagi cos sudut tersebut. Saya singkat kalimatnya. Tan A sama dengan sin A per cos A. Sin per cos gitu ya. Ulangi, tangen A sama dengan sin A per cos A. Kalau nggak semua saya catat di sini, anak-anak catat. Kalau ini kan nanti kalian bisa lihat lagi atau di foto atau diapain, tapi apa yang ibu ulang tanpa dicatat, itu anak-anak langsung cari pulpennya sama kertas yang langsung dicatat ya. Nanti siapa tahu justru itu yang penting ya. Diulangi ya, tangen suatu sudut tadi apa? Sinus per cos. Jadi kalau misalnya kamu nggak mau ribet dengan menghafalkan semua nilai tangen, ya hafalkan aja nilai sinusnya sama nilai cos, baru bagi sin per cos. Jadi diulangi tadi, sinus 180 kan 0, cosnya min 1. 0 dibagi min 1, yuk 0 dibagi bilangan 0. 0 dibagi min 1, 0. Berarti tangan 180, 0. Berarti ini jawabannya 2 pi per 0. Berapa yuk? Sama dengan yang di aljabar tadi. Ada yang bisa lihat nggak tuh?
Berapa yo nih 2pi per 0? Sama dengan yang ini. Bilangan per 0 itu pasti tak hingga. Ya, jadi yang ini hasilnya sama dengan tak hingga. Boleh tak hingga, boleh 0, boleh bilangan nyata seperti ini ya. Iya, yang nggak boleh nanti adalah bentuk tak tentu. Ulangi nih, yang nggak boleh nanti langsung hasilnya seperti ini jika limit fungsinya adalah bentuk di sininya tak tentu. Nanti ibu hapus dulu ini ya. Bentuk yang kedua. Ulangi, kalau limit itu ada dua, limit bentuk tentu. Yang ini dia, limit x menuju a dari fx, berarti tertentu dia, jadi langsung fa ada nilainya. Kalau yang dia fungsi pecahan, limit x menuju a dari fx per gx, jadi fungsi ini fungsi pecahan, maka langsung jawabnya fa per ga. Oke, tinggal dihitung seperti ini nih ya. Iya, paham ya anak-anak? Oke, kita lanjut ya anak-anak ya. Kan tadi limit fungsi itu ada dua ya, limit bentuk tertentu atau tentu aja, dan yang kedua ada limit bentuk tak tentu, baik untuk aljabarnya atau untuk trigonometrinya ya. Oke, tadi konsep di awal limit itu kan ada yang langsung disubstitusi, terus nilainya tak tentu, nilainya tertentu, berarti kita tinggal menyelesaikan hasil hitungannya sampai sesederhana mungkin. Nah sekarang kita lanjut ke bentuk yang kedua, limit bentuk tak tentu. Tadi limit dari suatu fungsi x, jika x mendekati a atau menuju a, kan tinggal disubstitusi langsung ya, variabel x-nya jadi fa ya. Oke, sekarang kalau fungsinya ada pembilangan, ada penyebut atau fungsi pecahan, maka tinggal disubstitusi juga nih, limit x mendekati a dari fx per gx, berarti fa per ga. Kalau hasil fa per ga itu tadi bilangan tertentu, bisa 0, bisa bilangan biasa, bisa tak hingga, kita sudah selesai menghitung nilai limitnya. Tapi kalau setelah disubstitusi jadi FA yang di atas ini 0, FA-nya itu bernilai 0 dan GA-nya juga bernilai 0. Nah, ini bukan 0. 0 dibagi 0 itu bukan 0 ya. Tadi kalau 0 dibagi 6 baru 0, 0 dibagi bilangan, asalkan bukan bilangan 0 penyebutnya, itu baru 0. Tapi kalau 0 dibagi 0, itu namanya bentuk tak tentu anak-anak. Bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu bukan hanya 0 per 0. Ada lagi yang bentuk tak tentu nih ya. Bentuk tak tentu yang lain bisa tak hingga per tak hingga. Jadi setelah disubstitusi ke sini, FA-nya ini ternyata tak hingga, yang GA-nya juga tak hingga, itu bentuk tak tentu juga. Ada lagi tak hingga kurang tak hingga. Jadi kalau nanti suatu fungsi dia bukan pecahan tapi pengurangan ya, fx kurang gx nih, terus saya tuliskan lagi, jika misalkan nih limit x menuju a dari fx dikurang gx, kita substitusi langsung jadi fa dikurang ga, ternyata hasilnya yang ini fa nya tak hingga, GA-nya juga tak hingga kurang tak hingga, bukan 0 ya anak-anak. Kenapa bukan 0? Kalau 2 kurang 2 berapa? 2 kurang 2 0. 3 kurang 3 0. Kalau A kurang A 0, ya kan? Tapi kalau tak hingga dikurang tak hingga, kenapa bukan 0? Karena kan tak hingga itu kan tak tentu ya. Bisa misalnya nih, kalau diurutkan bilangan ya 1, 2, 3 sampai sejuta, terus ada lagi lanjutannya, bilangan yang besar itu namanya tak hingga. Tapi kalau dilanjutin lagi, itu tak hingga juga. Jadi tak hingga yang di sini belum tentu sama dengan yang ini. Makanya jangan 0, ya. Oke, ulangi. Berarti bentuk tak tentu yang harus hafal nih mulai sekarang. Ada berapa bentuk tak tentu? Ada 3, 0 per 0. Tak hingga per tak hingga, dan yang ketiga tak hingga min tak hingga, gitu ya. Oke, jadi kalau nanti di limit fungsi trigonometri itu
kita substitusi langsung X didekati berapa, menghasilkan bentuk tak tentu, ada pengerjaannya ya. Seperti di aljabar, kita coba satu ya, karena ini nanti akan kita bahas untuk yang di trigonometri, yang bentuk tak tentu ini, kita bahas pada pertemuan yang kedua ya, pertemuan berikutnya. Tapi biar bisa dibayangkan, nih, ini contoh untuk aljabar ya. Nih, misalnya nih, limit X menuju 2 dari X kuadrat kurang 4 per misalnya nih X pangkat 3 dikurang 8. Oke, berapa ini hasilnya? Dengan konsep sama, substitusi X ini 2, berarti ini 4 dikurang 4, 2 kuadrat 4, 2 pangkat 3, 8. Maka yang di atas 0, yang ini juga 0. Ulangi ya, ibu tulis ya, jangan 0 per 0, kamu tulis 0. Ingat itu ya, 0 per 0 tidak sama dengan 0. Jangan begitu kamu hitung 0, 0 bagi 0, oh 0 atau 1. Karena tadi 0 per 0, tahingga per tahingga, tahingga per tahingga itu adalah bentuk-bentuk tak tentu. Nah, kalau di aljabar biasa, kalian mengerjakannya gimana nih? Kalau bentuknya 0 per 0. Siapa yang masih ingat yuk? Ada yang masih ingat nggak? Ingat-ingat dong. Kalau nggak ingat pelajarannya, gurunya masih ingat nggak? Oh, kalau gurunya ingat ya. Ayo, setelah ingat-ingat gurunya, dibayangkan gurunya lagi ngajar. Ya udah, dibayangkan. Oke, ingat nggak waktu gurunya ngajar ini diapain? Penyelesaian lanjutannya ini diapain jika bentuknya 0 per 0? Karena nanti beda-beda. Kalau bentuknya tahingga per tahingga, penyelesaiannya beda. Kalau tahingga kurang tahingga, penyelesaiannya beda, ya kan? Ya, di aljabar biasa gitu, di trigonometri juga sama. Oke, ini hanya mereview aja nih. Masih ingat nggak? Nanti jangan ya anak-anak kalau ditanya di kelas 12, masih ingat nggak pelajaran kelas 10? Lupa bu. Masih ingat nggak pelajaran kelas 11? Lupa bu, lupa semua ya kan? Apa yang kita bahas sekarang nggak boleh lupa ya. Oke, ayo diapain ini? Difaktorkan atas bawah ya. Oke, coba yo, limit X menuju 2. Ini difaktorkan. Berapa yo? X menuju 2, X plus 2. Yang di bawah siapa yang ingat? Lupa? Ya udah, akan lupa ibu ya. Yang jawab dulu ya. Nanti nggak boleh lupa untuk berikutnya. X min 2, X kuadrat plus 2X plus 4, gitu ya. Dari mana itu? Lagi nanti buka lagi catatannya ya. Ya, kalau lupa langsung buka catatannya. Oke, sama dengan baru pembilang dan penyebut sama-sama dibagi X min 2. Pembilang dan penyebut boleh sama-sama dibagi atau sama-sama dikali bilangan yang sama, asalkan bilangannya sama. Maka ini menjadi tinggal limit X menuju 2 dari X tambah 2 per X kuadrat tambah 2X tambah 4. Karena ini kan bersatu ya. Paham dong? Ya, oke. Nah, sekarang substitusi langsung X-nya 2. 2 tambah 2, 4. 2 kuadrat, 4. 2 kali 2, tambah 4. Tambah yang ini emang 4. Oke, sama dengan 4 per 12. Ya, hasilnya. Atau disederhanakan jadi berapa? Betul, 1 per 3. Itu. Jadi, yang sudah dipelajari, dipahami, nanti kalian catat. Nanti habis ini ibu kasih oleh-oleh. Bukan oleh-oleh dulu deh, latihan soal dulu ya. Karena kan ini kita 1 jam pembelajaran kan 60 menit. Nanti setelah selesai video ini, kalian ada latihan soal. Kan guru-guru ditulis di buku PR-nya, latihan soal atau buku latihan khusus boleh dibedakan, buku latihan dengan buku PR boleh dibedakan lah biar lebih bagus ya. Ya, jadi kalau udah selesai sampai sini udah paham tadi bahwa limit fungsi trigonometri sebenarnya sama dengan limit fungsi aljabar. Tinggal diapain tadi? Substitusikan X-nya mendekati berapa. Kalau emang hasilnya bentuk tentu, berarti udah selesai perhitungannya ya. Udah selesai hasil hitungan kamu terakhir itu aja. Tapi kalau bentuknya nanti tak tentu, ada pengerjaan-pengerjaannya, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang kedua. Nah, kalau udah paham yang ini, ibu akan ngasih latihan soal ya.
latihan soal. Kamu amati dulu. Kamu ulang-ulang yang tadi. Biar Ibu kasih latihan soal. Ibu ngasih ada 5 latihan soal. Nanti lebih cepat ya ngerjainnya ya. Ya, latihan soal. Yang pertama, pertanyaannya, tentukan nilai dari. Yang pertama, limit x menuju 0 sin x per sin x tambah cos x. Boleh langsung dijawab. Cepat ayo. Limit x menuju 2v cos setengah x min sin 2x. Yang ketiga, limit x menuju pi per 2 dari cos x per 3x. Yang keempat, limit x menuju pi per 2 dari sin 3x per x. Yang terakhir, yang kelima, limit x menuju pi dari 3x per tangen x. Oke, paham ya tadi ya? Ini Bu udah kasih tadi latihan soal. Nanti kalian kerjakan. Mudah-mudahan paham ya, anak-anak. Oke, sekian dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Salam sehat untuk anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi. Oke.